Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bro Erwin. Aduh, ini lagi rame nih masalah Pilpres, terutama partainya PSI. Ini sangat kontroversial sekarang ini, Pak Jero. Kontroversial. Sebenarnya dia pengen ngundang Pak Jero aja, cuman karena beli Gede Suwardana kebetulan di Denpasar, ya kita sekalian aja. Panggil Bro Adi, Bro. Bro Adi. Bro Adi. Ya. Oh, Bro Adi ya. Saya ini orang PSI, jadi Bro. PSI. Ya. PSI itu kan identik Partai Muda. Partai Muda, ya? makanya panggilannya Bro dan Sis. Oh, Bro dan Sis. Ya. Memang Pak Jero masih muda? Iyalah, jiwanya masih muda. Oh, yang penting jiwanya masih muda. Oke. Ini kan lagi rame masalah Kaisang, tiba-tiba masuk PSI, 2 hari jadi ketua umum PSI, terus tiba-tiba banyak baliho yang beredar di jalan, itu banyak dibahas juga oleh podcast di pusat. Mereka heran kenapa dalam waktu berapa hari itu baliho itu cepat sekali dipasang. Ini apakah Jokowi mengerahkan aparat nih untuk memasang baliho atau gimana? Dan dananya dari mana ini gitu? Sampai sekjen kan bicara kan. Kebetulan di Gede Suwardana juga mantan ketua KPU dulu kan, pasti tahu lah gimana gininya. Apakah boleh itu gini kan? Oke, nanti kita bicara. Oke, siap. Nah, Pak Jero dulu, Pak Jero. Siap, Bro Erwin. Kenapa bisa Kaisang jadi gini? Apakah ini udah direncana lama atau memang ada dadakan gitu gimana? Terima kasih saya diundang. Terima kasih Pak Gede Suwardana. Terima kasih. Siap, Bro. Ya. Maaf, Tiang lupa memperkenalkan Pak Nengah Yasa Adi Susanto ini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Bali, Partai Solidaritas Indonesia. Siap, silakan Pak. Terima kasih. Jadi penunjukan Mas Kaisang selaku Ketua Umum PSI, orang boleh tahu kan memang di permukaan sepertinya mendadak kan begitu. Padahal jauh sebelumnya pengurus DPP PSI sudah berkomunikasi dengan Mas Kaisang. Jadi sudah ada ibaratnya kalau orang mau pacaran itu sudah ada PDKT jauh-jauh hari sebelumnya. Cuman kan yang muncul di permukaan kan 2 hari jadi ini kemudian jadi ketua umum. Yang nggak secepat itulah. Artinya ada proses penjajakan di awal sebelum Mas Kaisang itu memutuskan mau bergabung di PSI kan begitu. Jadi penjajakan udah lama, mungkin sekitaran 6 bulanan. 6 bulan. Ya, lumayan lama. Jadi Mas Kaisang juga perlu memikirkan dampaknya ke depan itu kalau dia gabung ke PSI itu seperti apa kan. Lama sekali dia pelajari sampai di titik dia sudah memutuskan, oke, saya mau bergabung dengan PSI ya. Sehingga waktu itu DPP yang mendatangi rumahnya beliau kan begitu. Loh, kenapa beliau nggak datang? Ya karena kebetulan pengurus DPP waktu itu ada di seputaran sana. Jadi untuk menghemat waktu, ya kenapa tidak kita bawakan aja kartu anggotanya ke sana kan begitu. Nah itu ceritanya ya. Kemudian kenapa beliau didapuk jadi ketua umum? Ya tidak ada yang salah. Karena kan PSI ini kan partainya anak muda. Partainya anak muda, kita punya anak muda sekarang yang berkualitas, punya latar belakang pendidikan yang bagus, pengalaman berorganisasi juga bagus, pengusaha yang sukses meniti karirnya di bidang entrepreneur. Loh kenapa ada apa permasalahannya kalau kita jadi ketua umum kan begitu? Ya, artinya PSI kita ini melihat sosok Mas Kaisang ini, jangan kita lihat beliau itu adalah putra presiden, ya sekalipun itu melekat kan begitu. Tapi kan faktanya memang begitu. Ya, kita melihat sisi Mas Kaisang ini sosok yang cerdas, yang punya kemampuan. Bisa kita buktikan kan pada saat beliau memberikan pidato perdana kan, pada saat beliau didaulat menjadi ketua umum PSI. Nah itu sebagai bukti bahwasanya orang yang mungkin sebelumnya ragu terkait dengan kualitas Kaisang Pangarep ini akhirnya terbantahkan kan itu. Nah itu, jadi tidak ada masalah kalau orang punya kapabilitas kemudian kemampuan politik yang bagus, kita berikan kesempatan untuk memimpin PSI ini. Dulu si Grace kan 1 periode juga. Kemudian Bro Giring umurnya sudah 40, jadi dia legowo menyerahkan, dan suksesi kepemimpinan kami di PSI itu berjalan dengan baik. Ya, tidak ada istilahnya baperan, tidak ada gontok-gontokan, semua dikomunikasikan dan itu prosesnya dari bawah.
Kenapa saya bilang dari bawah? Karena sebelum Mas Kaisang itu diangkat menjadi ketua umum, kita 2 kali mengadakan Kopdarsus namanya. Kopdarsus itu kopi darat khusus untuk pengurus-pengurus DPW. Ketua-ketua dan sekretaris DPW dipanggil. Kemudian kita rapat dengan DPP termasuk dengan Dewan Pembina. Nah, di sanalah aspirasi itu muncul. Ya, waktu itu sudah memang digadang-gadang Mas Kaisang akan ikut menjadi anggota PSI. Dari sana sudah muncul ya, sekalian aja dijadikan ketua umum. Tetapi karena beliau belum jadi masuk anggota, kan tidak mungkin kita tunjuk jadi ketua umum. Kemudian Kopdarsus kedua pada saat pelaksanaan Kopdarnas, waktu pengangkatan Mas Kaisang jadi ketua umum, itu kan jam 7 malam kita acaranya Kopdarnas. Jam 3 sore kita ada Kopdarsus, kopi darat khusus untuk para ketua dan sekretaris DPP 38 provinsi dan pengurus DPP. Nah, di sanalah 100% pengurus DPW itu menunjuk Mas Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Nah, itu intinya. Tapi kan itu nggak terekspos. Yang terekspos tiba-tiba dia datang, kemudian dibuka jadi ketua umum. Ya, karena pada saat itu saya hadir. Saya 2 kali hadir. Yang pertama pada saat Kopdarsus juga saya hadir. Yang kedua pada saat penetapan Mas Kaisang diberikan SK jadi ketua umum, saya juga tanggal jam 3 sudah ikut di dalamnya. Jadi ada pembahasan terkait dengan itu. Nah, itu, Bro. Itu Bro Erwin. Berarti bukan, kalau di mata publik kan mereka mengira ini pasti perintah Jokowi, jadikan dia anak saya ketum, berarti bukan seperti itu ya. Ya, berarti. kalau misalnya orang berprasangka atau berpraduga seperti itu ya tentu kita harus hormati. Tetapi setahu saya Pak Jokowi itu sangat membebaskan anak-anaknya untuk menentukan pilihan masing-masing. Yang dilakukan oleh seorang ayah seperti Pak Jokowi pasti hanya memberikan doa dan restu. Tidak, orang sudah berkeluarga, punya kakak sendiri, kemudian sudah dewasa, tentu kita juga tidak bisa mengintervensi. Ya, kalau misalnya beliau misalnya mewakafkan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI karena intervensi beliau, tentunya dari dulu dilakukan kan gitu. Faktanya sudah 6 bulan kita mengadakan PDKT dengan Mas Kaisang. Loh, kenapa last minute jelang penetapan DCS kan itu justru beliau mau bergabung kan begitu. Kalau misalnya itu mendingan lebih dulu sebelumnya. Sehingga lebih gampang juga kita melakukan konsolidasi kan begitu. Nah, itu ya ininya. Oke. Ya, kalau saya bisa nimbrung ya soal Kaisang. Pak D. Saya melihat fenomena politik itu adalah momentum. Jadi PSI betul-betul mengambil momentum seorang anak muda namanya Kaisang, kebetulan putra presiden, untuk dijadikan sebagai ketua umum. Ini adalah persoalan momentum saja. Saya pikir PSI pintar membaca peluang ini. Ya, karena apa? Gerakan PSI yang dilakukan selama ini memancing atensi publik tidak mampu mengangkat elektabilitas PSI. Kan terbukti ya, Beli ya? Di 2019. Seberapa heboh tuh PSI sebagai partai muda, kepercayaan publik tinggi, harapan kepada PSI, tapi nggak lolos kan parliamentary threshold 4%. Nah, sekarang ini persoalan momentum aja. PSI cermat melihat bahwa Kaisang ini punya sumber daya. 1, anak presiden, 2, anak muda, 3, followersnya banyak. Kemudian dia jadi atensi publik, media darling, kan? Jadi pembicaraan apapun tingkah laku anak presiden, baik Gibran, baik Kaisang, itu akan menjadi perhatian. Nah, ini persoalan secara momentum. News value lebih. Persoalan momentum untuk menarik atau mengerek elektabilitas PSI di 2024. Gitu. Berarti kalau orang menilai yang simak-simak podcast di pusat itu kan ini sebagai jalan pintas, terus PSI karena dinilai sulit seperti yang beliau bilang itu kan, sulit mencapai elektabilitas target lolos parlemen itu susah. PT-nya. Nah, yang sekarang yang mau tanya, PSI itu sebenarnya siapa yang punya partainya, Pak ya? PSI itu kan di jalan-jalan partainya Jokowi. Apakah dari dulu Jokowi punya? Ada yang bilang juga oligarki yang punya itu. Ini Pak Ketua PSI Bali, klarifikasi dulu. Ya, PSI itu miliknya semua kader dan pengurus PSI. Jadi kita bukan milik siapa-siapa. Tapi di semua partainya Jokowi. Ya, karena kita tegak lurus dengan Jokowi. Kita punya paham yang namanya Jokowisme. Ya, jadi paham Jokowisme ini yang kita gaung-gaungkan karena di zaman Jokowi inilah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di negara kita ini.
ya dari hilirisasi, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Tidak perlulah saya bahas, jadi tinggal di googling aja itu. Jadi kita ingin apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bisa berkelanjutan dan bisa disempurnakan ke depannya. Ya, sehingga paham Jokowisme ini kita gaungkan ya kepada masyarakat. Kalau ada misalnya di baliho ada Jokowisme, ya itulah paham itu yang kita ingin gaungkan. Ya. Berarti bukan partainya Jokowi? Ya tentu saja bukan. Pak Jokowi itu kan bukan partai-partainya. Di jalan tuh soalnya gitu. Iya, ya tentu kalau ada orang mengasosiasikan Jokowi dengan PSI dengan partai Jokowi, mungkin karena Mas Kaisang baru bergabung mungkin gitu. Mungkin saja ya gitu. Ya, kenapa? Yang masih menjadi pertanyaan kenapa harus Kaisang gitu? Oh, mungkin karena beli tadi. Tadi kan sudah disampaikan. Ya. Dan saya lihat juga, saya sebenarnya sepakat banget kalau urusan partai ini dipimpin anak muda. Kita lihat nih Soekarno ketua PNI masih muda, Syahrir juga, dan Kaisang sekarang masih muda. Dan saya pikir itu persoalan momentum. Sekali lagi, tidak salah anak muda memimpin sebuah partai. Yang penting dia punya kapasitas, dan terbukti saya pun nonton. Awalnya ragu, ini Kaisang kok tiba-tiba ditunjuk, tapi saya sudah punya analisa, tapi ragu. Tapi begitu melihat pidato perdananya, dia sangat lucu, jenaka, kemudian mampu menarik atensi publik dengan genggap gempita kan, wah atensinya besar sekali. Wah ini betul nih pilihan PSI. Ya karena kebanyakan yang saya lihat masyarakat kita itu underestimate, gampang sekali menyimpulkan sebelum melihat secara langsung kan begitu. Oh dia anak muda, jangan meremehkan anak muda. Sering sekali orang meremehkan kemampuan anak muda. Podcast terbesar di Bali kan yang punya anak muda juga. Erwin ini loh. Iya, jangan remehkan anak muda. Tapi saya gini Bli, sebagai seorang sahabat ya, Mas Kaisang dengan potensi yang luar biasa, harus didampingi dengan teman-teman yang expert ya, yang expert. Ada di situ ada, saya lihat ada siapa namanya yang public speakingnya bagus. Siapa yang masuk PSI kemarin? Ade Armando. Ada Ade Armando, kemudian ada Helmi Yahya, dan sebagainya. Sampai masuk PSI. Saya pikir Kaisang ini harus diisi supaya kemampuannya bisa bertumbuh dengan cepat. Jangan sampai nanti berdampingan dengan partai lain jomplang kelihatan. Tapi harus cepat diisi. Tapi di startnya bagus. Start awalnya bagus. Itu kan jadi lucu juga, misalnya Prabowo sebagai ketua umum duduk bareng dengan Kaisang sebagai ketua umum. Kan menarik. Dari sisi pemberitaan menarik, dari sisi gimmick menarik dan sebagainya. Ya tinggal diisi aja. Ya saya lihat pelan-pelan, tapi beliau cepat kok menyesuaikan. Cepat supaya cepat sekali. Bahkan saya aja kaget gitu loh. Ya seperti wajar lah naluri kita karena teman-teman masuk politik tiba-tiba jadi ketua umum, ya wajar kalau masyarakat berpikiran seperti itu. Tetapi saya sempat mengikuti perjalanan hampir 2 hari di sini. Saya aja agak terkagum-kagum saya. Bukannya saya gimana, artinya gaya communication skill yang dimiliki, kemudian humble, pada saat belusukan juga, artinya seperti tidak ada jarak lah. Saya melihat Mas Kaisang ini persis seperti Pak Jokowi. Jadi senang sekali ketika ketemu dengan masyarakat, ada yang ngajak foto dan lain sebagainya. Ya. Happy lah pokoknya ketika dia turun ke masyarakat, bertemu warga dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu modal yang sangat bagus untuk menjadi seorang pemimpin ke depannya ya. Ini juga jadi perbincangan statement Jokowi yang dulu di wawancara oleh wartawan. Pak, anaknya Bapak apakah akan terjun ke politik? Oh, enggak, ini pengusaha. Jadi beliau berstatement bahwa anaknya itu memang pengusaha. Dan sering Jokowi begitu kan, statement A, gerakannya B gitu. Nah, itu gimana itu? Kok bisa, emang Jokowi sengaja seperti itu? Atau di tengah jalan ada perubahan tiba-tiba beda itu? Gimana itu? Ya mungkin kalau menurut saya kan Pak Jokowi mungkin tidak tahu kalau anaknya juga berkeinginan terjun ke politik. Karena situasi itu kan memungkinkan orang tiba-tiba berubah kan begitu. Karena dinamis melihat dinamis, kemudian timing, waktu seperti yang sampaikan sama Pak Gede tadi, sesuatu itu bisa berubah. Berubah dalam artian tujuan kebaikan, kenapa tidak kan begitu. Mungkin pada saat itu Pak Jokowi menganggap anak-anaknya tidak ada niat untuk terjun ke politik. Ya tiba-tiba di akhir-akhir
ada niat mereka terjun ke politik. Loh kenapa tidak? Why not, kan begitu. Dipaksa nggak itu sama Jokowi? Ya saya rasa yang saya tahu, beliau tidak pernah memaksakan keinginan anak-anaknya. Yang saya dari statement-statement beliau di media cetak, media massa. Jadi beliau itu membebaskan anaknya untuk memilih karir kemanapun, ya yang penting tujuannya baik. Kalau memang dipaksa kan dari dulu harusnya Mas Kaisang itu masuk parpol kan begitu. Kenapa baru kan tiba-tiba kan itu. Dan momennya juga last minute banget. Ya, kalau kami berharap kan dulu waktu kami saat masih mencari caleg kan kita susah nyari caleg, partai kecil, orang melirik kita sebelah mata. Ya, tapi kenapa last minute sebelum penutupan DCS baru beliau masuk? Karena momennya itu juga. Saya sepakat itu. Saya berpikir begini ya. Ini mengambil Kaisang bagus banget momentumnya, mengambil sosok Kaisang. Tetapi timingnya yang menurut saya agak kurang cantik. Iya. Kalau saja 6 bulan lalu, betul. Kaisang diambil, itu menarik caleg-caleg potensial masuk ke PSI itu pasti besar. Dan akan bisa mengerek PSI di kabupaten, kota, provinsi masuk ke parlemen. Ya karena itu Pak Gede, kan caleg-caleg tidak yang potensial bisa masuk. Kita sudah 6 bulan yang lalu gitu. melakukan PDKT. Setiap ketemu dengan Mas Kaisang, pengurus DPP sambil bercanda lah. Ayo Mas Kaisang login, kapan mau login? Sambil bercanda. Iya. Oh ya, belum tertarik masuk politik, ya biarkan aja Mas Gibran aja bahasanya seperti itu kan. Ya, saya melihat begitu. Akhirnya kalau kita melihat sekarang, memang dengan sumber daya PSI yang ada sebelum Kaisang masuk, menurut saya sih ya, untuk di kabupaten kota memang agak berat nembus beberapa dapil-dapil. Agak berat. Kita harus akui itu. Saya melihat begitu. Kalau beda misalnya kalau Kaisang masuk 6 bulan lalu, itu akan menarik beberapa caleg potensial dari partai lain misalnya bisa masuk ke PSI. Ya, makanya, itu sangat menolong ya. Makanya kita, Mas Kaisang itu kan tidak muluk-muluk. Target kita itu 4% lolos parliamentary threshold. Kan kita tidak muluk-muluk, makanya tidak perlu ada kekhawatiran partai lain. Target kita itu seperti apa yang disampaikan Mas Kaisang, kita hanya ingin lolos parliamentary threshold. Nanti setelah di parlemen, kasih kami kesempatan 5 tahun, kita akan membuktikan, kita akan mengawal undang-undang perampasan aset, kita akan mengawal BPJS gratis ini, nanti biar masyarakat melihat hasilnya. Momentum itu mungkin akan terjadi di 2029, kalau kita dikasih kesempatan 2024, kan begitu. Hanya 4% aja kok. Jadi nggak usah khawatir lah dengan kami yang kecil-kecil ini kan. Partai bocil ini. Partai bocil. Ya. Makanya kan, ini di partai-partai lain termasuk kalangan oposisi ini mengkritik keras sebetulnya ini PSI kan dengan Gibran. Mungkin memang sengaja dibuat agar pemilu ini out of the box gitu lah ya. Biar rame ya. Jadi menarik gitu loh. Tapi gini, Min, saya melihat tidak boleh menyalahkan Kaisang. Fenomena Kaisang tidak bedanya dengan fenomena Megawati. Kenapa? Sekarang aja bilang sekarang. Kenapa Megawati jadi ketua umum begitu lama? Ya masalah timing, masalah momentum. Apakah di situ ada kaderisasi juga? Bisa jadi, bisa tidak. Kan Kaisang juga begitu. Kenapa tiba-tiba sama jawabannya dengan kenapa Megawati lama? Itu persoalan timing dan momentum politik aja. Ini kan bedanya. Sekarang kami muak, tagar kami muak gitu. Ditujukan kepada Kaisang kan. Nah, tagar kami muak karena melihat katanya alasan dia yang CEO cewek itu baliho Kaisang di mana-mana, termasuk yang minggu lalu ke Jakarta itu memang Jakarta Kaisang Prabowo gitu. Gila ini. Bikin geger semua nih kayak ini. Nah, itu ditanyakan juga oleh Rocky Gerung, gimana ini sistem kerja ini kok bisa dalam beberapa hari bisa satu kecamatan full. Bahkan dia menyimpulkan bahwa seluruh Indonesia itu bisa 1 juta lebih baliho. Itu dananya dari mana? Ya, kalau apakah alat negara dikerahkan? Begini ya, kalau saya melihat dengan bergabungnya Mas Kaisang di PSI dan jadi ketua umum, banyak orang bersimpati terhadap PSI. Karena PSI ini kan partai 0, lah dibilang. Dulu kita dapat suara 1,89 kan begitu. Kita sudah berdarah-darah, pada akhirnya hanya dapat suara 1,89. Nah, momen 2024 ini, kebetulan Mas Kaisang itu jadi ketua umum. Ya mungkin saja banyak orang simpati terhadap Mas Kaisang, bersimpati kepada PSI, ingin membantu PSI. Sehingga ada banyak orang hamba Tuhan yang ingin membantu, memasang baliho dan lain sebagainya. Jujur saya sendiri tidak tahu. Emang dalam politik bisa begitu? Loh, kalau ada orang suka, kenapa ada di baliho dulu ada? Tapi kok gambarnya seragam, Pak?
Iya, mungkin itu karena ada orang yang suka terhadap PSI. Seperti saya bilang, ada relawan, ada yang suka sama PSI, kemudian senang sama Mas Kaisang. Sama dulu 2019 saya masih ingat. Itu gambarnya baliho billboardnya Sis Grace Natali pada saat jadi ketua umum, itu banyak sekali di Bali. Kalau ditanya, masa saya ketua partai nggak tahu? Saya memang nggak tahu. Kan itu memang sudah terpasang. Katanya, kalau saya tahu, mungkin saya kasih gambar saya di sana. Karena kalau bisa lebih banyak dari kadarnya katanya gitu. Kenapa? Baliho PSI lebih banyak dari kadarnya gitu. Iya, mungkin kalau saya melihat para simpatisan ini ingin mensosialisasikan PSI. Karena kan ini kita belum boleh kampanye. Proses masa kampanye itu mulai 28 Februari sampai tanggal 28 November sampai 10 Februari. Kemudian 4 hari masa tenang kan begitu. Belum boleh kita berkampanye ini. Sebenarnya sekarang belum boleh. Masanya sosialisasi. Nah, itu bagian daripada sosialisasi. Kenapa di lapangan banyak sekali orang yang udah kampanye? Saya tidak tahu. Itu kan itu bukan ranah saya untuk kalau saya melihat PSI ini kampanye juga kan? Baliho PSI ini kampanye juga? Atau bukan? Nanti kita sosialisasi. Soal kampanye nanti kita diskusi kampanye. Kan saya pernah di ketua KPU, jadi tahu timingnya, aturan-aturannya. Baliho Kaisang ini, saya pikir Kaisang memanfaatkan sumber daya perang udara, perang darat. Perang udaranya lewat media sosial, perang daratnya memperkenalkan Kaisang lewat baliho-baliho. Ya, saya melihat sih tidak ada bedanya juga dengan baliho partai yang lain. Bahkan partai lain sudah dari bulan Maret itu sudah lebih dulu. Ada billboard. Wah, besar-besar. Saya lewat dari Singaraja ke Denpasar, baliho di Bedugul dan itu pun desainnya sama. Saya melihat kalau desain sama itu bagian dari bagaimana mempercepat membentuk persepsi publik aja, biar publik mudah mengingat. Makanya biasanya dibuat hampir serupa dengan tagline yang hampir sama. Jadi jangan surprise. Kenapa baru PSI ada yang masang baliho kemudian tiba-tiba ribut gitu? Partai lain udah duluan kok. Itu udah kan? Partai lain duluan. Iya, bendera di kita tak ada masang bendera. Lucunya begini, PDI ada Jokowi, Kaisang ada Jokowi, PSI ada Jokowi juga. Sama-sama mencintai Jokowi artinya kan gitu. Masih loh sampai sekarang. Tadi lewat dekat dia aja tuh caleg DPRD Provinsi untuk Dapil Denpasar masih ada Jokowinya. Ada Ganjar, ada Jokowi. Berarti sama-sama mencintai. Termasuk yang kontra sama Jero. Kan bawa Jokowi. Artinya gini, merah muda. Kita merah masih muda lah jiwanya. Merah muda dan merah tua masih cinta Jokowi. Gitu ya. Merah muda jiwa. Aduh. Merah tua masih cinta Jokowi. Ini kalau bahasa Rocky Gerung yang simak di wawancaranya dengan FNN itu bilang Jokowi ini saya curiga ini alat negara, polisi, aparat dikerahkan itu. Gimana Pak menanggapi? Ya tidak boleh. Kan berkali-kali Pak Jokowi sudah bilang, bahkan waktu memanggil PJ Gubernur dan Kepala Daerah se-Indonesia sudah ditegaskan bahwasannya aparat pemerintah, Polri maupun TNI harus benar-benar netral. Tidak ikut cawe-cawe, membela si A, membela partai tertentu, membela caleg tertentu, itu tidak boleh. Tapi kalau persepsi masyarakat seperti itu ya itu bagian daripada demokrasi. Kita harus hormati, cuma jangan kebablasan menuduh-nuduh juga. Nah, kalau dia bisa menuduh ya buktikan dong. Ya siapa aparat yang terlibat kan begitu. Jangan sampai istilahnya kita melempar sesuatu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Itu tadi yang simak di podcast Ibu di Jakarta kan. Ini saya curiga aparat nanti suatu saat pasti ada aparat yang akan membocorkan ini gitu. Iya, curiga karena boleh. Saking herannya mereka saking banyaknya, Bos. Di mana dananya itu? Satu baliho itu berapa itu anggaran? Ya makanya curiga boleh, tetapi kan jangan menuduh. Kalau menuduh itu kan harus ada bukti. Ini sepertinya PSI berhasil membuat publik gini nih terheran-heran. Hanya PSI yang disorot, padahal partai lain sama desainnya dan tapi lebih tidak banyak sebanyak dari kita. itu. Enggak lebih banyak dari kita justru. Ada yang lebih banyak. Ya, coba aja lihat PDI misalnya kan gitu begitu, kan. Ya. Hanya kebetulan PSI itu partai yang kecil, kemudian sekarang ingin mempublikasikan dirinya tiba-tiba disorot. Kan? Ya, saya pikir PSI bisa pintar mencuri perhatian publik gitu aja lah. Dan disangkut pautan dengan jabatan Jokowi selaku presiden. Pantas karena presidennya Jokowi anaknya ini ya jelas banyak baliho. Jangan dikait-kaitkan. Kan presiden itu jangan dibawa-bawa. Dari Jokowi kah gitu dari presiden itu jangan dibawa-bawa terkait dengan pemasangan baliho ini karena presiden itu sampai sekarang netral. Tidak pernah mengatakan bahwasannya PSI ini adalah partainya Jokowi, saya akan dukung, sampai saat ini belum. Tapi beliau masih kader PDI Perjuangan loh.
Ya, sampai saat ini beliau masih kader PDI Oh, Perjuangan. masih sampai saat ini masih kader Kan PDI selama belum Perjuangan? dicabut KTA-nya kan masih kader. Termasuk Ya. Gibran Bang ya? Selama belum dicabut KTA-nya dia masih ini. Kan belum ada. Nah ini dah menjadi pertanyaan nih kok bisa gitu loh? Ya, kan belum ada pemecatan Menteri. seperti Budiman Sujatmiko. Saya tidak mau masuk ke ranah itu karena itu internalnya PDI. Saya tidak boleh masuk ke dapur orang. Saya hanya mengatakan saya jenderal, Pak Jokowi itu sampai hari ini masih kader PDI Perjuangan. Itu aja yang saya komentari. Nah ini yang membuat bingung kan? Silakan bingung sendiri. Ini mereka saling tikam di media sosial. Tapi masih KTA PDI gitu. Ya, silakan tanya. Harusnya kalau memang benar-benar tarung politik ideologi kan menteri dicabut semua kabinet. Ya saya no comment, bro. Kalau saya melihat begini, Kalau sebagai blok orang gimana luar nih? ya. Saya ini kan pengurus partai, nggak boleh saya campur urusan internal. Saya orang luar, saya calon DPD independen nih. Siap. Independen. Nanti ngomong kampanye nanti Ya, juga. ya, ya. Saya melihat begini, sebetulnya apa yang terjadi sekarang, hiruk pikuk cerita kemarin Pak Jokowi ini sinetron, drakor dan sebagainya gitu lah, jangan baperan, itu betul, jangan baperan. Karena ini adalah permainan. Saya melihat begini bahwa kenapa sampai sekarang PDI belum memberhentikan Gibran secara resmi ya? Ya. Karena perbedaan statement antara Mbak Puan dengan Mas Hasto, gitu kan beda-beda kan, dengan DPC-nya di Solo juga beda. Itu artinya apa? Karena saya melihat kalau pandangan saya secara pribadi, 3 pasang ini yang sekarang ada, Anies, Amin, kemudian Ganjar, Mahfud, kemudian Prabowo, Gibran, meskipun proses MK masih berlangsung ya. Sebelum penetapan KPU masih banyak terjadi kemungkinan. 3 pasang ini sudah memikirkan strategi putaran kedua. Kalau misalnya, kalau ini pandangan pribadi saya aja, gotak-gatik dan pengamatan gitu ya, karena saya pernah di ketua KPU dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang saya memandang begini, kalau misalnya PDI sekarang memecat Jokowi atau Gibran, kemudian yang lolos putaran kedua adalah Ganjar dan Anies misalnya nih, ini skenario 1, maka kalau sudah memecat Gibran, larinya nggak mungkin ke Ganjar dong, pasti larinya ke tempat yang lain. Itu skenario 1. Skenario 2, kalau misalnya Prabowo dan Anies yang lolos putaran kedua, kalau Gibran udah dipecat kan malu masuk ke sini, ke Prabowo kan, akhirnya nggak milih apa-apa, nggak masuk kekuasaan nanti. Nah, kemudian kalau misalnya Gibran, Ganjar dan Prabowo yang putaran kedua, nah kalau saya punya pandangan begini, Anies kita tahu akan lari kemana, Cak Imin dengan NU-nya akan lari kemana, itu masanya bisa nebak. Nah, jadi saya pikir sangat hati-hati buat PDI untuk memberhentikan Jokowi atau menarik menterinya dari kabinet Jokowi, dan juga hati-hati memecat Gibran. Saya pikir akan dibuat abu-abu. Pihak Gibran kenapa dia tidak mengundurkan diri? Ya karena mereka juga saling tergantung. Oh iya. Kemudian tidak mau mengambil momentum sebagai pihak yang dianiaya. Iya. Nggak mau terbancing dalam suasana permainan itu. Kalau Gibran dipecat, dia jadi pihak teraniaya. Kalau Gibran mengeluarkan diri sendiri, menyatakan keluar, PDI yang teraniaya. Bahasanya takut sama-sama membutuhkan, kena korban flying victim gitu kan. Saya lihat ini adalah strategi putaran kedua saja. Jadi semua calon pasangan yang ada sekarang sudah memikirkan putaran kedua. Dan pasti akan 2 putaran, karena syaratnya untuk 2 putaran itu satu pasangan calon harus mendapatkan suara 50% plus 1 dan harus menang di 50% plus 1 jumlah provinsi. Dan itu berat. Harus menang di 18 provinsi satu pasangan calon, berat. Dan pasti akan 2 putaran kedua. Maka sangat hati-hati ini untuk mengambil keputusan politik sekarang. Suara Prabowo Gibran, suara elektabilitas Prabowo, apakah benar turun semenjak Gibran jadi wakilnya, Pak? Kalau menurut saya justru naik. Gitu kemarin. Ada, ya saya tidak perlu sebutkan nama surveinya. Ada lembaga survei yang terbaru itu, yang diambil terakhir 3 November. Itu suara Prabowo Gibran itu justru naik. Kalau nggak salah 46%. Sementara Ganjar Mahfud 22%. Ganjar Mahfud 22%. Tetapi itu tidak terpublikasikan. Ini survei dari mana? Oh, tidak. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena itu kan banyak lembaga survei yang kan kredibel atau tidak kan gitu. Sangat-sangat kredibel. Di mata masyarakat sangat kredibel. Sangat-sangat kredibel.
Ya, cuman saya tidak boleh sebutkan karena itu memang tidak dirilis. Kenapa Internal media ya, Bu, tidak merilis juga? Ya karena tidak dirilis, tapi sudah rame di media itu. Sudah rame di Twitter, coba cek. Di Twitter, di TikTok, di Instagram itu rame itu. Berarti Ya. Ganjar Mahfud cuma 20 berapa? 22%. 22%. Ya, sedangkan Prabowo Gibran itu 46%. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah karena suaranya Prabowo Gibran itu melambung tinggi, sementara Ganjar Mahfud itu turun, kemudian itu tidak terpublikasikan survei itu ataukah apa. Yang jelas saya dapat surveinya itu, cuman saya tidak boleh share ke orang lain. Karena itu, tapi itu sudah menjadi rahasia umum lah. Cuma saya tidak etis untuk menyebutkan nama, karena dia tidak merilis kan, saya juga nggak. Sumbernya kenapa Pak nggak berani nyebut sumber surveinya? Iya karena emang itu tidak dirilis. Oh, dia tidak merilis. Tetapi kami dapat itu surveinya. hasil surveinya. Dan itu lembaga yang paling kredibel yang saya tahu. Ya, itu. Kan banyak lembaga survei katanya ini di Googling aja. bisa dipesanan gitu. Lembaga survei itu bisa pesanan, itu benar kan? Tetapi saya rasa dengan lembaga kredibel seperti ini tidak akan mau mampu melakukan itu. Tidak akan mau melakukan itu. Karena seperti dia kan, kasus dulu kan di TV ini nih Prabowo menang, di TV yang satu Jokowi menang kan gitu. ya, mungkin bisa saja terjadi. Kemarin Tetapi- Ganjar ngepost di Instagramnya dia katanya surveinya naik paling tinggi. Iya, mungkin karena menjawab survei yang yang bocor 20 itu. Yang bocor itu yang tidak jadi dipublikasikan kan gitu. iya, Tetapi kan itu sudah tersebar kemana-mana. Coba aja nanti googling. Berarti Cek di clue-nya aja Pak, cari di mana netizen yang nonton bisa survei itu Di cari Twitter aja, di cek. Twitter. Iya, Ketik Twitter. survei Ganjar gitu. Iya, Twitter aja cek. Itu rame itu. Ya, gila. ya. Cuman kan saya tidak etis membocorkan Bisa nama masuk karena stres ya, nih ibu sepuh kita Bu. apakah ada kaitannya survei itu tidak dirilis atas karena suaranya Ganjar Mahfud itu sangat jauh domplang ataukah apa, saya juga tidak tahu. Yang jelas itu dibilang sama orang-orang yang pro sama Ganjar Mahfud itu hoax gitu loh. Padahal itu dari lembaga survei yang sangat kredibel. Ya, yang mungkin karena hasilnya itu sudah ada, kemudian dirilis ke beberapa orang tertentu, tiba-tiba dibilang hoax karena itu mungkin suaranya tidak bagus. Hasilnya. Saya kurang tahu. Kalau politisi kan biasa gitu. Kalau survei bagus, oke. Tahan dulu gitu. Ya, tapi jangan bersenang hati dulu lah. Ini kan prosesnya masih jauh. Masih panjang. Prosesnya ini. masih panjang. Ada Ya, momentum. itu bisa naik turun itu tidak masalah. Ada di tengah jalan biasanya politik momentum yang Iya. akan mengubah peta. Betul. Ya, jadi Nggak usah happy-happy dulu Nggak lah. usah terlalu baperan, nggak usah Ya. terlalu senang, nggak Nggak usah terlalu- saling menghujat. Pokoknya Ya. politik itu happy-happy saja. Nikmati Pilpres ini saja. juga tidak perlu saling baru beda pilihan tuh, jangan. Pemilu itu kan setiap 5 tahun, sedangkan kita bersahabat. Contoh saya sama Pak Gede, saya udah lama bersahabat. Tiba-tiba hanya rusak gara-gara nanti pemilu cuma 5 tahun sekali kan. Iyalah. Jangan sampai terjadi. Beda pilihan tuh yes. Di Bali Mau pacar beda pilihan, jangan sampai kita putus Iya, pacar gara-gara betul. itu. Kita happy-happy saja. Di Bali begitulah, Iya. jangan terlalu baperan. Iya, Ini iya, politik iya. ini permainan. Jadi Iya. kalau sudah arenanya sudah ada, calonnya sudah ada, yuk monggo jalankan. Pakai semua sumber daya yang dipunya, model kampanye yang dipunya. Tidak usah saling hujat-menghujat, apalagi merobek spanduk atau baliho. Jangan kan soal-soal tidak perlu. baliho jadi heboh Bali kan. Iya. Dulu kan Apalagi udah pernah itu, dulu, nah. sekarang udah janganlah lagi soal baliho kita heboh. Apalagi kita tahu kan dulu sejarahnya Jokowi dan Prabowo bertarung ketika sudah naik, mereka bersatu kan. Iya Nah, betul. itu pelajaran. Ya. Jadi jangan sampai itu. Nah, ngomong-ngomong tentang baliho kami banyak dirobek. Oh ya, yang di mana, Pak? Oh, di Tabanan paling banyak. Tabanan itu paling Oh. terakhir itu di Pupuan itu habis semua. Tadi juga saya dapat laporan, tapi Baliho yang Kaisang. baliho yang Kaisang ya. Oh. Tetapi kenapa kami tidak melapor? Loh, karena bukan kami yang memasang. Oh. Kalau saya melapor kan otomatis kapan dipasang, jam berapa. Loh, kita nggak tahu siapa yang masang kan gitu. Itu banyak ditumbangkan, dirobek. Ya artinya kan untuk menjaga kondusivitas kita ya tidak seharusnya lah. Artinya begini, Ya. saya mengingatkan kepada teman-teman senior partai politik, siapapun itu, jangan lagi kita ribut soal baliho. Itu sudah cerita lama, Win. Erwin masih mahasiswa, saya sudah masih mahasiswa juga. Dulu kalau bertengkar soal baliho, wajar. Wah, baliho si A dirobek di desa ini Iya. jadi heboh, wajar. Waktu saya ketua KPU juga ada baliho dirobek aja satu,
rame wajar. Oke. Nah, semakin berkembangnya proses demokrasi kita, apalagi pengalaman kemarin Jokowi dan Prabowo gabung lagi, Iya. itu kan pendewasaan politik. Nah, sekarang persoalan baliho jangan balik lagi ke zaman dulu. Malu kita kalau Benar. persoalan baliho jadi heboh. Nah ini yang waktu Jokowi ke Bali ini sebetulnya saya nonton acara televisi di pusat, berita, podcast di pusat yang membicarakan kasus pencabutan baliho, saya ketawa beli. Makanya, loh masa sih kayak gitu nih, tiba-tiba Jokowi klarifikasi mohon damai, terus tiba-tiba PJ Gubernur klarifikasi. Ini yang nyabut tuh sebenarnya kan bukan Jokowi kan, bukan karena dia gini kan, bukan dari perintah Jokowi kan. Nah, kalau saya melihat Nah, begini. beli melihat gimana? Saya sebagai mantan ketua KPU ya. Ada juga yang bilang playing victim, PDI sengaja mencabut itu biar terkesan Jokowi gini. Nah, yang mana ya? Beli gimana? Saya sebagai mantan ketua KPU ngomong sesuai aturan ya. Dalam kampanye ada masa namanya masa kampanye 28 November sampai 10 Februari. Disitulah baru kita boleh memasang alat peraga kampanye baik berupa baliho maupun reklame. Semua yang terpasang di situ baru itu disebut sebagai alat peraga kampanye. Yang terpasang sekarang sampai sebelum tanggal 28 November itu belum namanya APK. Baru bahan sosialisasi. APS. Ya. Terus apa bedanya dong? Beda, kalau APK itu sudah masuk ranah penyelenggara. Kalau ada yang melanggar itu ada mekanismenya untuk menertibkan. Iya, Dicatat iya. dulu, direkomendasikan oleh Bawaslu, dikirim ke KPU, KPU ngirim ke pemerintah, pemerintah menurunkan melalui Satpol PP. Itu yang sudah masuk APK. Nah, yang terjadi kemarin ini itu kan bukan alat peraga kampanye, baru sosialisasi ataupun alat bahan-bahan sosialisasi seperti advertising sama seperti advertising produk gitu. Kalau itu dipasang dalam suatu wilayah, kalau itu dianggap melanggar estetika dan ketertiban, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk menertibkan. Itu aturannya. Jadi sah-sah saja sebenarnya pemerintah menertibkan. Dimanapun misalnya. Kalaupun pemerintah mau tegas, semua sebali itu ditertibkan bisa semua. Yang ada semua itu baliho-baliho, billboard, capres, cawapres, kemudian partai politik, caleg yang sudah ada nomor, sudah coblos saya. Kalau Itu Bawaslu berhak menertibkan itu? sekarang atau- belum. Oh, sekarang belum. Sekarang karena belum. belum Karena masa. belum masa kampanye. Oh. Maka saya melihat kemarin yang ditertibkan oleh pemerintah itu adalah alat bahan sosialisasi. Yang tidak ada bedanya dengan produk-produk iklan. Kalau pemerintah mau menertibkan di mana di situ dianggap melanggar ketertiban, estetika, ya boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah yang dilakukan oleh pemerintah, dan Pak PJ juga saya lihat terlalu bagus sih, cuma terlalu hati-hati. Sebenarnya percaya diri Satpol aja. PP Gianyar atau provinsi yang mau? Tergantung. Sekarang apakah Yang di Batu Bulan itu PP apa? sebetulnya bisa pemerintah kabupaten bisa, karena itu wilayah administrasinya PJ Gianyar. Provinsi juga bisa, tergantung koordinasi. Tapi bukan gini aja bro, bukan maaf Pak De, bukan balihonya PDI saja yang diturunkan waktu itu. Baliho kami PSI juga banyak diturunkan, terutama di seputaran Renon yang APS tadi itu. Ya, jadi foto-foto Mas Kaisang yang seperti itu. Kemudian ada baliho saya juga yang tidak ada nomor urut, tidak ada nomor urut partai. Itu kan kayak alat peraga sosialisasi. Berarti sebenarnya. ini permainan Itu framing juga, media aja. Iya, itu juga orang banyak kok. Loh, saya kaget karena waktu itu kan saya juga ikut makan siang dengan Pak Jokowi. Ketika saya mau, loh kok baliho saya nggak ada. Tiba-tiba malamnya kok rame gitu loh. Ya seolah-olah hanya PDIP saja balihonya. Padahal enggak, baliho kami ada, saya lihat Golkar, Nasdem dibersihkan kok waktu itu. Iya. Dan sampai sekarang nggak ada yang masang. Saya bener juga kecewa juga waktu, tapi mau gimana kan? Berarti ini cuman angle media aja kan, karena jurnalis kan kebetulan itu yang dia lihat direkam. Iya direkam ya. Atau netizen atau buzzer itu direkam kemudian Dimainkan diviralkan, itu. dimainkan seolah-olah kan seperti itu jadi. Ya, saya sedihnya ini dijadikan sebagai alat propaganda oleh siapa yang ada di dalam itu. Artinya itu Oleh merah lah. Nggak boleh lah. Merah juga. Nah, boleh lah kalau misalnya saya sedihnya
ini menjadi isu nasional gitu loh. Iya. Isunya menjadi isu nasional. Seolah-olah di Bali gawat sekali. Padahal kita itu udah happy-happy makanya saja. seolah-olah di Bali genting sekali gitu loh. Padahal saya liwat di sana tuh di waktu acara itu tuh. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Nggak ini. ada Ya, saya rasa kita harus dewasa lah dalam berpolitik, apalagi misalnya tokoh-tokoh itu kan orang-orang berpengalaman. Kami yang muda-muda ini aja happy-happy saja berpolitik kan itu, tidak usah terlalu baperan, tidak usah tegang-tegang kan begitu ya. Kita mungkin karena kita kebanyakan kaum milenial ya di pengurus kita santai-santai aja tuh, tidak perlu baperan, banyak yang mencaci maki kami, tetapi kami jawab dengan santuy santun. Tidak perlu baperan. Saya berapa kali dibully di media sosial, tapi saya tidak pernah respon yang istilahnya terlalu cepat. Ya, marah lah, enggak, kita jawab saja, tetapi dengan sangat santun juga. Tidak perlu, biarkan nanti masyarakat yang menilai ya apakah kita di jalur yang benar atau di jalur yang tidak benar kan begitu. Ya sekarang dengan tensi menaik begini, saya pikir teman-teman partai politik, ayo kapan-kapan makan lawar lah sama-sama gitu kan, ketemu ngobrol. Nanti benar KPU akan memfasilitasi itu Pak. Ketemu ngobrol, komunikasi soal soal baliho ini yang sebelum masa kampanye, supaya Bali tetap happy dalam proses demokrasi, tidak ditarik-tarik urusan sampai politik nasional gitu kan. Ya, malu kita. Meresahkan Kita dari pariwisata kan harus ya, jaga. saya pikir lebih bijak lah. Saya pikir lebih bijak supaya nggak balik lagi ke zaman tahun 2000-an. Bali itu heboh. Ya. Rame gara-gara Bali. Ini bahaya loh kalau misalnya ada yang terpancing. Contoh perusahaan baliho itu. Baliho kami kan banyak dirusak. Tetapi kan saya selalu tekankan pada anggota pengurus saya, jangan panik, tidak perlu direspon, dipoto-foto saja sebagai bagian dari dokumentasi. Kita sempat share ke media juga, media sosial. Kemarin kan ada pencabutan baliho di Badung kan oleh Satpol PP Badung. Ya memang harus begitu. Balihonya terkesan, dulu balihonya Ganjar dicabut kesannya oleh Jokowi. Ya. Sekarang kesannya oleh PDI mencabut Prabowo Gibran gitu kan, biar imbang. Jadi publik ini diberikan drama apa lagi ini gitu, makanya kan. Saya pikir begini, kalau dari mekanisme pemerintah saat ini bisa kok menertibkan semua, karena itu melanggar estetika, melanggar tempat, gitu kan, dan juga nggak ada izin semua. Betul. Harus ada izin sebetulnya. Berarti balihonya semua ilegal yang sekarang itu semuanya. Kan saya nggak tahu siapa yang masang. Semuanya ilegal. Kalau saya disuruh masang, pasti saya komunikasi dengan pihak Pemkab. Yang saya pasang pun ilegal itu. 1, 2 yang saya pasang. Ilegal semua karena belum masuk masa kampanye. Nanti kalau sudah masa kampanye baru. Pada saat masa kampanye nanti ditentukan titik-titiknya oleh KPU. Ada titik-titiknya. Kan masanya juga singkat kok, kalau saya tidak salah cuma 75 hari. 75 hari sekarang. Ya, sekarang ini masih masa sosialisasi. Kalau misalnya ada bendera-bendera di tempat-tempat yang tidak dilarang itu boleh. Ya, karena masih masa sosialisasi. Jadi sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, itu di pasal 79 itu disebutkan masa sosialisasi itu boleh dilakukan. Ya, misalnya ada gambar bendera dengan nomor urut, karena kan namanya saja sosialisasi, ingin mensosialisasikan partai. Biasanya ada event, partai politik ada event baru pasang, partai lain ada event baru pasang. Sekarang itu semua sudah memperlihatkan identitas. Sekarang saya lihat perjalanan dari Gianyar ke sini tuh, partai semua di depan rumah orang itu kan merah. Tapi itu nggak diributin ya. Kalau PSI ribut, nggak ributin gitu. Itu karena partai bocil kali ya. Kalau pasang bendera partai di pohon itu boleh? Nggak boleh. Kalau dipacak di pohon itu udah nggak boleh. Itu melanggar di tata pemerintahan ya, ketertiban, estetika. Kalau masyarakat yang lepas boleh? Jangan. Jangan. Erwin jangan ngompor-ngomporin ini. Nanti terjadi benturan. Biarin tugas pemerintah. Pemerintah provinsi, Pol PP yang punya tugas lewat menertibkannya. Menertibkan semua sekarang tuh kalau mau dibersihkan semua bisa. Masalahnya berani nggak? Ini di Bali kan banteng ini. Sekarang kan lihat asas manfaat ya, kalau hukum itu ya. Asas manfaat apa aturan, penegakan tegak lurus aturan. Kalau melihat asas manfaat sepanjang tidak menimbulkan efek lain ya biarin aja, toh juga sebentar lagi mau dicatat tuh sama KPU sama Bawaslu bahwa ini melanggar dan pasti direkomendasi, pasti dilepas. Kalau saya kebetulan di PSI saya sudah himbau, instruksikan pengurus saya di seluruh kabupaten kota di Bali sudah untuk APS yang tidak memenuhi standar sesuai dengan titik-titik yang ditentukan, saya suruh cabut.
Karena kita harus menghormati pemerintah, kita harus menghormati aturan. Jangan sampai nanti kita diberikan surat terus. Kemarin kan sudah disurati secara keseluruhan kan, parpol-parpol semua yang ada di Bali itu yang mengikuti pemilu. Jadi saya sudah instruksikan, cabut semua. Ya kecuali misalnya di titik itu memang diperbolehkan ya alat peraga sosialisasi ya tidak masalah, tetapi yang berbau kampanye itu sebenarnya tidak boleh. Kita pakai nanti pada tanggal 28 kan ya, habis-habisan lah di situ lah. Emang boleh ya, apa namanya, bukan boleh sih, masih relevan kampanye atau sosialisasi pakai baliho itu? Sangat relevan karena masih bagus sekarang ya. Iya, karena kalau saya amati kemudian riset yang dilakukan oleh orang itu efeknya masih 80% sosialisasi lewat baliho. Ya. Ketimbang media sosial ya ada efeknya, tetapi tidak semasif baliho. Ya. Buktinya caleg-caleg incumbent yang sudah lama jadi anggota DPR masih tetap kok. Kalau misalnya tidak ada manfaat itu tidak mungkin dia. Karena lebih gampang, apalagi kalau misalnya di kampung-kampung, di desa, orang melihat dia ternyata si A nyalek ya. Kalau dia senang, kemudian dia suka, kemudian dia kenal, ya 50-50 kan. Dia saya akan pilih dia kan gitu. Tergantung program yang ditawarkan. Jadi masih sangat efektif. Sehingga kalau ada orang terus ngomong, "Loh kenapa nggak sosialisasi lewat media sosial saja?" Iya memang bagus, cuma tidak semaksimal lewat baliho ini. Karena di baliho kan jalan umum dilewati oleh hampir semua orang. Iya, mungkin tempatnya aja yang seperti disebutkan sama Pak Gede itu biar tidak melanggar estetika, itu yang mungkin. Maksudnya apakah sosialisasi baliho itu mau berpengaruh terhadap elektabilitas? Kan bisa jadi misalnya anggaplah balihonya Kaisang banyak, tiba-tiba ada satu kemarin konten TikTok yang viral sekali, kan seolah-olah balihonya itu dikalahin sama satu konten TikTok. Itu. Iya kan sekarang ke tingkat keterkenalan orang. Paling gampang untuk mengenalkan seseorang kan melalui baliho. Ya, sementara masyarakat yang di pedesaan kan tidak semua juga bisa mengakses internet. Tidak semua bisa mengakses TikTok. Kalau saya mainnya memang semua saya pakai. Dari Facebook, TikTok, Instagram, YouTube semua saya pakai. Tetapi kan tidak semua bisa mengakses media sosial ini. Nah, paling itu kalau baliho itu hanya untuk betul kata Beli tadi, meningkatkan awareness. Awareness. Tahu ada PSI, tahu ada caleg dari PDI, tahu ada Kaisang ketua PSI. Kaisang mengenalkan seseorang. Hanya awareness saja orang jadi tahu. Tapi mempengaruhi elektabilitas belum tentu. Untuk mengenalkan orang. Belum tentu dengan misalnya Kaisang seluruh Indonesia langsung 6% PT-nya belum tentu juga. Harus kerja politik dilakukan. Kerja politik harus jalan tetap di bawah. Masifnya baliho tidak berjalan lurus dengan tingkat keterpilihan tingkat Ya. keterpilihan seseorang. Baik caleg juga begitu. Di Bali menurut Beli Swadana dan Beli Adi, merah ini bisa akan turun nggak sekarang? Karena isu di media sosial, dan dia juga sempat bikin survei di Instagram, suaranya Ganjar Mahfud kalah di Instagram Cek Bali. Suaranya Prabowo Gibran 66%, Ganjar Mahfud 24%. Tapi ini kan di Instagram. Di Instagram kita tahu lah usia 18 sampai 35 tahun. Dominan di sana kan. Muda lah, milenial lah gitu. Dengan perbandingan sekarang kalau di Pak Koster sebagai ketua DPP PDI kan mainnya di adat ya di Bali ini. Adat yang tua-tua. Gimana pandangan? Ya kalau saya sih politik itu kan dinamis, tergantung kerja-kerja politik yang kita lakukan, apakah itu menyentuh hati masyarakat atau rakyat banyak atau tidak kan begitu. Ini juga menjadi fenomena nanti untuk di pemilu 2024. Kalau mungkin di partai tertentu tidak mengatakan tidak terpengaruh dengan efek Jokowi, tetapi kami yakinnya Jokowi itu masih mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk di pemilu 2024. Karena kan tingkat kepuasan, apalagi survei yang terakhir yang dilakukan yang saya sebutkan tadi itu justru menambah tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu. Jadi kan surprise kan, ribu-ribu di MK ternyata tidak mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi gitu. Pemberitaan itu ya berdasarkan survei-survei yang mana tidak gitu kan mempengaruhi. Faktanya lembaga kredibel ini
merilis hasil surveinya yang tidak dipublikasikan itu, justru tingkat kepuasan Pak Jokowi itu bertambah sekarang. Saya kan baca itu. Ya, jadi saya rasa perubahan-perubahan itu kemungkinan besar akan terjadi. Pergeseran-pergeseran, siapa yang akan berkurang, siapa yang bertahan. Tentu kalau kami di PSI tentu sangat optimis lah dengan kerja-kerja politik yang kami lakukan. Ya, Astungkare apa yang kami peroleh di 2019 akan bertambah mungkin 2-3 kali lipat lah di 2024 ini ya. Yang dia kan harus melihat optimis. begini. Kalau saya begini pandangan mengenai itu. Harus dipahami oleh publik bahwa suara perolehan Pilpres tidak selalu paralel dengan perolehan parlemen. Ya. Di Bali lebih lagi. Di Bali tidak selalu paralel. Misalnya suaranya tinggi Pilpres, parlemen partainya tinggi, nggak selalu. Karena apa? Beda, ya. Karena apa? Karena tingkat keterpilihan, tingkat pilihan seseorang itu sangat subjektif ya. Dia boleh memilih partai A, tapi bisa jadi pilihannya Prabowo, atau dia partai A bisa jadi pilihannya Ganjar atau Anies. Itu sangat beda. Jadi tidak bisa diharapkan suara Pilpres tinggi linear dengan suara partai enggak. Nah, kemudian yang berikutnya saya melihat bahwa perolehan suara nanti Prabowo Gibran di Bali bisa mengikuti fenomena SBY waktu SBY menang 2009. Ya, 2009. Saya cek kemarin Gimana belum fenomena ketemu. dulu? Artinya suara Pilpresnya SBY itu tinggi tapi belum mampu mengalahkan Megapro waktu itu ya. Belum mampu mengalahkan Megapro. Saya tadi coba cek nggak ketemu angkanya. Belum mampu mengalahkan. Nah, sekarang pun saya melihat seperti itu. Suara Prabowo Gibran tinggi, akan naik menggerus suara Ganjar Mahfud MD, tapi tidak bisa mengalahkan. Tapi itu sudah menjadi sebuah kemenangan gitu. Meskipun kemenangan karena ini Bali ini simbol. Target poster 95%. Saya tidak yakin dah. Saya tidak yakin. Ketua partai ada di intervensi ya. Pak Jeroong ini kan saya lihat ada ya berteman juga lah dengan Pak Koster. Ada di intervensi kah? Belum sempat sih di belum. Tidak pernah sih beliau menelpon. Kalau Pak Jero disuruh jangan gerak, saya mau target sini, gimana? Iya kan enggak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya, enggak mungkin karena kita punya jagoan kita masing-masing. Iya, kita akan siap. all out. Meskipun temenan itu kan nggak? Iya, enggak, berteman. Oke. Jaga pertemanan ini, persahabatan Ya. ini sampai sebaik-baiknya. Betul. Tetapi urusan kompetisi ini momennya kan cuma 5 tahun sekali. Ya. Jangan sampai kita gondok-gondok. Janganlah, kalau saya melihat ini kan baru putaran 1 nih. Iya. Putaran 2 nanti kan berteman lagi kok. Politik itu kan suatu saat kita bisa berkompetisi, pada saat yang lain kita bisa berkoalisi kan. Itu kan 75 hari nanti. Jangan ribut-ribut lah yang di bawah-bawah ini, jangan ribut-ribut. Nah, artinya gini. Ya. Tokoh-tokoh politik di Bali yang senior-senior, saya pikir ya tunjukkan suasana yang adem aja lah, adem. Biar masyarakat juga mengikut kan, masyarakat ngikuti pemimpinnya toh. Kalau di sini adem, di bawah juga adem. Orang kemarin aja makan sama-sama, makan siang juga adem kan. Capresnya semua. Jangan di provinsi Siang, jadi tapi panas gara-gara kemarin baliho panas gitu kan, padahal di atas adem. Masyarakat ikut panas. Ini baru akan masuk putaran 1. Iya. Belum putaran 1 ya. Kalau KPU sudah penetapan nanti baru. Nah, 75 hari berikutnya harus sudah koalisi lagi. Ya. Harus santai. Harus santai lah. Riang gembira, berpolitik riang Nah itu gembira. dah politik santuy dan santun. Emang dalam pertarungan politik itu bisa dibikin Ya santai. harus dibuat seperti itu. Apa di layar aja santai, tapi di belakang layar Enggak, kalau nggak gitu kan. gini. Kalau gitu. elit parpol ini memunculkan statement-statement yang memprovokasi, yang di bawah ini kemungkinan besar akan mengikut. Makanya kita selaku pimpinan partai, pengurus partai harus membuat suasana ini adem lah. Ya, Meskipun di belakang layar mau gimana itu ya. Ya kalau mereka punya strategi-strategi pemenangan kan wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai kita saling hujat, saling hina, saling menjatuhkan. Tidak, sekarang kan narasi-narasinya kan nggak bagus kita lihat di media sosial. Ya, si A capres tertentu, dukungan capres tertentu menghujat capres itu tidak boleh kita lakukan. Ya, contoh seperti Pak Prabowo. Terus dihajar narasi-narasi penculik dan lain sebagainya. Pada saat dia berpasangan dengan Ibu Mega, narasi itu tidak pernah muncul. Pada saat Pak Jokowi mengangkat beliau sebagai Menhan, tidak pernah muncul narasi itu. Tetapi ketika sekarang berhadapan-hadapan dengan lagi Pak muncul Ganjar, isu itu. lagi muncul. Loh ini kan nggak bagus. Kepemimpinan Contoh lah paling dekat nih. Soeharto. Ya. Paling dekat gini. Orde Baru akan bangkit gitu ya. Kemarin begini, saya lihat fenomena di Bali aja. Saya mengamati kan Bro Ketum kan koalisi sama Pak Koster kan di DPR kan Provinsi Bali. Betul. Saya lihat dari beberapa kebijakan gitu selalu mendukung.
Nah sekarang beda jalan ya beda jalan dulu. Iya, tidak masalah itu. Tidak masalah, nanti putaran kedua mau gabung lagi gitu. Ya, makanya jangan saling menghujat. Sama dengan, mohon maaf, narasinya Pak Ganjar. Ada orang yang memunculkan masalah EKTP. Seharusnya udah nggak perlu dibahas itu. Loh, karena itu sampai sekarang kan nggak ada terbukti apakah Pak Ganjar terlibat dengan kasus EKTP. Jadi nggak usah narasi-narasi itu dimunculkan kembali. Ya, kita hal-hal yang positif lah, berkompetisi lah secara baik, secara positif. Itu maksud saya. Dan jangan melibatkan masyarakat. Kan gitu. Sampai bawa-bawa keluarga misalnya, keluarganya Pak Prabowo ini bagian dari Orde Baru, itu kan nggak bagus. Ya. Artinya masa-masa lalu karena orang kalau saya dengar dari kata-kata siapa itu kalau nggak salah, kita sulit sekali mempengaruhi kalau sudah urusan cinta, politik dan apa bensinnya? tahta dan wanita. Kalau urusan politik misalnya capres buka dong Ganjar, cek mau gimana tetap Ganjar, Prabowo begadang Prabowo, cek mau gimana ya, tetap. Kita harus hormati pilihan itu. Dan dia melihat begini, meskipun ada dalam tanda kutip digoreng oleh media pemerkosaan MK ini, isu ini, tapi karena kekesalan mereka terhadap incumbent dalam tanda kutip PDI lah, ada PDI, mereka memaklumi itu gitu loh. Gak apa-apa, pokoknya banteng harus gini gitu. Yang penting banteng rumah gitu. Ini di media ya, bukan saya. Di Bali banyak. Ya, saya kan baca komen-komen kan. Pokoknya 2024 no banteng. Mungkinkah karena ini kekeliruan Bu Mega dalam memimpin PDI atau kepemimpinan Jokowi yang bersama Banteng atau kepemimpinan Koster di Bali itu? Dia Pak Gede yang menjawab. Ini kan konteks Bali. Saya kan orang partai tidak boleh mencampuri gitu urusan ya. internal partai orang lain. Ya. Kalau saya kan bicara realita, saya baca komen-komen 2024 no Banteng gitu kan. Kalau saya melihat begini, sebetulnya teman-teman di koalisinya Kim ya, PSI, Golkar, kemudian Gerindra, itu menangkap ini sebagai sebuah momentum, kalau ngomong di Bali ya, sebagai sebuah momentum bahwa terjadi perubahan arus politik di Bali, supaya tidak dominan merah tua, gitu kan. Artinya begini, kalau saya sepakat dalam urusan itu, karena apa? Supaya keseimbangan di parlemen itu lebih baik. Kalau terlalu dominan, apapun kebijakan eksekutif tidak akan pernah dikritik. Termasuk Bro Adi kemarin, kebijakan SMA Bali Mandara, saya lihat mendukung Pak Koster kan? Artinya terlalu dominan. Nah, kalau misalkan tidak ada oposisi tidak ada oposisi, kalau sekarang ini jadi momentum di Bali, misalnya Partai Merah Tua ini turun sedikit, yang lain naik, nah itu malah bagus buat demokrasi di Bali. Supaya indeks demokrasi Bali itu naik lagi. Kan kita terjun bebas sekarang 21 ya. Peringkat 21, awalnya 4 di Bali. Nah, saya melihat kalau secara umum bagus juga ada perimbangan. Jadi segala kebijakan publik yang bagus didukung, yang nggak bagus ada dari parlemen, dari partai lain yang menjadi koreksi terhadap pemerintah. Ya, harapan itu saya sama juga. Jadi biar tidak ada yang terlalu mendominasi. Kan tidak bagus. Jadi kalau misalnya sampai apalagi 50% plus 1 lebih, ya nggak akan ada yang ngontrol. Sedangkan fungsi DPR itu kan ada fungsi pengawasan itu kan melekat. Ya, fungsi budgeting, ya fungsi legislasi. Nggak akan ada yang mengawasi, mau gimana? Eksekutif ini kalau nggak diawasi kan bahaya kan gitu. Ya. Ini jubir-jubir PDI di pusat kan menyebut di keputusan MK Majelis Kehormatan kemarin yang memecat Anwar siapa namanya? Anwar Usman. Ini karena melanggar kode etik. Nah, sementara si Adian Nafi dulu kayak bilang, oh ini Gibran ini dipilih berdasarkan keputusannya ini. Ini ke depan bagaimana? Apakah tidak itu dilihat terus? Nah, menurut Beli gimana itu? Kalau saya begini, Apakah terus akan diingat, oh Gibran pantas gak mau gini, orang dulu dipilih kayak gini kak gitu? Kalau saya melihat begini, yang pertama saya sepakat Kaisang masuk partai politik. Yang kedua, proses Gibran kalau saya melihat lebih objektif ya. Memang putusan MK itu salah. Yang pertama kemarin, putusan itu salah.
Karena tidak boleh MK membuat aturan dengan mengubah undang-undang. Karena itu sudah menjadi legal ini ya yang menjadi urusan DPR. Harusnya itu bertarunglah di DPR gitu. Bukan melalui MK. Tetapi karena putusan itu final dan mengikat, ya sudah diputuskan harus dijalankan. Nah, putusan MK kemarin itu sudah benar menurut saya, dan saya pun dari awal memprediksi bahwa putusan kode etik tidak akan menyentuh atau mengubah putusan MK sebelumnya. Hanya sekedar etik, karena saya di KPU juga sering ada keputusan KPU, kemudian ada kita melakukan kesalahan, digugat, dilaporkan ke Dewan Etik DKPP, kita dipecat sebagai ketua atau dipecat sebagai ketua plus sebagai anggota misalnya, diberhentikan dengan tidak hormat, tidak akan mengubah putusan itu. Tapi akan selalu diingatkan. Nah, sekarang kan tinggal saya melihat PDI ini bisa memanfaatkan momentum itu enggak, kan gitu. Kalau saya lihat ada tiga kampanye yang akan dimanfaatkan, tergantung bisa memanfaatkan apa enggak. Amin itu memanfaatkan ide perubahan. Sedangkan PDI ini nggak usah tinggal dimanfaatkan aja momentum MK ini untuk mengusung isu demokrasi. Ya, soal konstitusi, mahkamah keluarga dan sebagainya lah. Silakanlah itu dipakai sebagai sumber daya gitu kan. Sedangkan kubunya Prabowo Gibran mengusung isu keberlanjutan. Kan gitu. Ya silakan dimanfaatkan itu semua sumber daya itu. Apakah itu nanti mampu mempengaruhi publik? Ya tergantung bagaimana mengkapitalisasi semua sumber daya yang dimiliki. Harusnya saya melihat PDI bersyukur juga mendapat momentum itu dan itu dimanfaatkan. Tapi jangan kebablasan gitu aja. Jangan kebablasan mengangkat isu-isu itu. Kalau pandangan saya, kasus-kasus MK ini udah selesai. Udah selesai. Cuman digoreng-goreng bahwasannya putusan MK itu akan mempengaruhi posisi Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Tidak ada ranahnya putusan etik itu mempengaruhi putusan MK. Karena putusan MK itu adalah final dan binding. Final dan binding itu artinya sudah inkrah ya, tidak ada banding lagi. Ya, dan kalau dalam hukum itu ada asas. Putusan hakim itu harus dianggap benar selama belum ada putusan lain yang lebih bagus ataupun membatalkan putusan itu. Sedangkan kalau di MK itu kan sudah final dan binding. Jadi udah putusan terakhir itu. Ya, kalau puas tidak puas namanya masyarakat kan boleh saja. Tetapi harus dihormati putusan itu. Tidak boleh lagi digugat, tidak boleh lagi diajukan banding karena memang putusan MK itu seperti itu. Nah, beda cerita kalau dia di peradilan misalnya ada masalah perdata, kemudian dia tidak puas, dia bisa banding. Dan ketika putusan banding itu kemudian mengabulkan komplainnya dia, kekecewaannya dia, putusan yang lain otomatis batal. Nah, itu maksudnya putusan hakim itu harus dianggap benar selama belum ada putusan lain yang membatalkannya. Sedangkan putusan MK ini kan sudah final dan binding. Jadi semua orang harus menghormati itu. Ya, terkait dengan orang puas atau tidak puas ya tentu kita harus hormati. Itu bagian daripada demokrasi. Tidak ada celah lagi untuk Gibran gagal cawapres. Tidak ada, karena ini udah putusan. Meskipun ada yang melaporkan lagi itu. Ya tidak masalah. Kalau ada yang itu kan tidak bisa dibatalkan lagi. Ya. Itu. Jadi memang sengaja narasi-narasi itu digoreng. Biar seolah-olah kalau putusannya MK itu menyangkut etik saja, seolah-olah MK ini tetap salah. MK maksud saya. Kemarin sih memang tuntutannya terlalu berlebihan saya pikir. Ya, sampai goalsnya adalah membatalkan Gibran di putusan MK. Ya, ini sangat politis. Ya, itu politis. Nggak boleh. Itu terlalu politis dan ya memang sih sah-sah aja untuk punya bargaining kan. Ya, bertitungnya gitu kan boleh saja. Tetapi saya yakin yang menggugat itu siapapun yang menggugat sudah paham bahwa tidak akan mampu mempengaruhi putusan MK. Gitu. Jadi udah selesai itu barang. Tinggal nanti penetapan di KPU aja. Ini kan bola panasnya sekarang di KPU. Belum menjadi PKPU. Nah, bagaimana KPU melihat PKPU-nya sudah direvisi kan? Oh, sudah direvisi. Berarti sekarang sudah tidak ada kesempatan untuk pindah-pindah lagi. Tinggal penetapan KPU dan pengundian nomor urut. Nah, kalau sudah pengundian nomor urut ya final 3 calon mereka ini gitu ya. Jalani saja. Ada masalah. Nggak usah lagi dibahas-bahas. Nah, sekarang kan tinggal seperti tadi. Bisa nggak mengkapitalisasi isu-isu itu? Saya lihat PDI kan membawa isu demokrasi dengan isu MK ini kan. Dinasti gitu kan. Apakah itu nanti mampu mempengaruhi publik lain soal gitu kan, tergantung cara kerja politiknya. Sedangkan kubunya Prabowo membawa isu keberlanjutan gitu kan, yang mampu diyakini melanjutkan legasinya Jokowi ya Prabowo Gibran. Sedangkan Cak Imin dan Anies membawa isu perubahan. Tiga isu ini aja yang nanti bermain.
Betul. Yang mana yang lebih efektif mempengaruhi publik ya tergantung cara kerja masing-masing. Kalau gini apa namanya, kekayaan pengaruh nggak? Kan Prabowo Gibran paling kaya nih calonnya ini. Woi, tentunya logistik sangat pengaruh kan kalau di pilpres. Tapi di pilpres kan logistik gini nggak terlalu banyak ya, karena bermain di isu lebih banyak kan. Ya. Dia nggak tahu lah gitu. Ada boleh kalau di kampanye itu ada namanya sumbangan. Sumbangan secara individu, sumbangan oleh perusahaan itu ada. Semua Itu tercatat dibolehkan. kok. Tercatat di dana kampanye. Boleh kok. Oh. Erwin pun mau nyumbang ke timnya Prabowo Gibran boleh. Oh. Jack Bali berapa punya duit? Saya udah kapok itu dulu. Mau nyumbang ke Ganjar, Sok-sokan itu. nyumbang ke Ganjar, Mahfud juga boleh. Secara individu boleh, secara perusahaan boleh. Seperti apa namanya Obama dulu kan? Iya. Sumbangan dari masyarakat banyak. Fundraising dia. Ya. 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 Fundraising. Siapa tahu di Indonesia ada yang meniru itu kan? Saya waktu mahasiswa Blok Ajem kanting ide sumbangan untuk Jokowi, Jeko gitu. Mana sumbangan 1 juta kadang kirim monyang. Infal kan lengah sih gitu. Kan bagus. Artinya kita mensupport. Minimal publik, komisaris BUMN gitu. Itu namanya pamrih, Bro. Kita mendukung harus ikhlas. Makanya ya udah ikhlas saya. Ya, tapi kan berkat sumbangan itu juga artinya Presiden Jokowi bisa Padahal terpilih kan begitu. PDI kan sengkuang besar soalnya beda. Ya, tapi kan kontribusi peran serta masyarakat Oh, kan iya. sangat penting juga ya. Sekarang sulit kayak bisa gitu ya. Ya. Sudah beda zamannya sekarang. Sebenarnya harus di Relawan itu dulu waktu zaman 2014 baru benar-benar ada relawan yang murni itu menurut saya. Kalau sekarang itu pecah kongsi ya relawannya. relawan itu semua di pesanan itu relawan itu semua itu kayaknya tuh. Itulah. Oke, Nikmati sukses semua. saja. Terima kasih.